Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam witir pertama di bulan Ramadan 1442 Hijriah, kita dapat berkumpul di Masjid As-Salihin, memanfaatkan waktu malam kita untuk beriktikaf di salah satu rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita barokah, memberikan kepada kita pahala yang besar dan mendapati Lailatul Qadar. Kajian kita di malam hari ini atas permintaan para ikhwah, kita akan membahas sebuah kitab akidah dan sudah di-share di grup kajian Islam Manonjaya. Ada dua kitab yang saya tawarkan, dua-duanya berbahasa Arab, karena memang sedikit sulit mencari buku akidah yang sudah diterjemahkan dalam bentuk gratisan. Ya, kalau untuk mencari yang Arab, PDF itu sangat melimpah ya. Nah, di sana ada dua kitab yang saya usulkan. Yang pertama berjudul Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid, karya Syekh Al-Usabi hafizahullah ta'ala, dan yang kedua Madatul Aqidah. Dua kitab ini sama-sama berbicara tentang akidah atau tauhid untuk tahapan pemula ya. Yang atas di Ma'had atau di pesantren Yahus Sunnah, Al-Qaulul Mufid ini diajarkan di jenjang TBA, persiapan untuk masuk SMA dari sekolah-sekolah yang SMP-nya umum. Sama dengan kitab yang satu lagi yang Madatul Aqidah. Hanya bedanya kalau Qaulul Mufid ini disusun oleh satu orang saja. Kalau yang Madatul Aqidah ini adalah tim ya, tim yang menyusun kitab tauhid tersebut. Inti pembahasannya tidak akan jauh berbeda. Bagaimana ikhwah, mau yang mana? Mau yang atas atau yang bawah? Atau tung kancing? Mau yang mana? Ada yang lahir tanggal 21? Decision makernya nih tanggal yang lahir 21, karena ini malam 21 Ramadan itu. Ada yang lahir bulan Ramadan? Acung. Yang mana A? Qaulul Mufid. Baik ya. Sudah diputuskan, kita akan membahas kitab Al-Qaulul Mufid. Al-Qaulul Mufid artinya adalah perkataan yang mufid, perkataan yang berfaedah, perkataan yang bermanfaat. Di dalam adillati tauhid, di dalam menjelaskan dalil-dalil tauhid. Baik, buku ini cukup tebal, terbaca dalam aplikasi saya 217 halaman ya. Kita punya waktu 2 kali 5 ya, 10 pertemuan ya. Insya Allah kita usahakan bisa tuntas pembahasannya. Konsekuensinya kita tidak akan membaca mukadimah ya. Kita langsung loncat kepada pembahasan yang pertama, yaitu pada halaman ini mukadimahnya sampai mukadimah yang keberapa ini? Banyak sekali.
Ya, halaman 26 atau 27. Ada ya? Halaman 27 dengan judul Makna La ilaha illallah. Makna dari kalimat La ilaha illallah. Ada terjemahan, ada makna. Bedanya, kalau terjemahan itu per lafaz, kalau makna biasanya konsekuensinya. Terjemahannya La ilaha illallah yang umum dipahami di masyarakat kita, tidak ada Tuhan kecuali Allah ya. Itu secara tekstualnya. Adapun secara makna disebutkan di bawah, ai la ma'buda bihaqqin illallah wa ghairullah in ubida fa bibatilin. Maknanya adalah tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang diibadahi dengan benar, dengan hak, kecuali Allah. Dan selain Allah, wa ghairullah, dan selain Allah, in, jika, ubida, diibadahi, fa bibatilin, maka itu ibadah yang batil. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Selain Allah, jika diibadahi maka batil. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat kedua, ayat ke-62, dan surat Luqman ayat ke-30. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian dikarenakan sesungguhnya Allah dialah al-haq, yang berhak untuk diibadahi, dan apa yang disembah selainnya itu batil. Dan sesungguhnya Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Kemudian firman Allah di dalam surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah, dan ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Itulah pelajaran yang pertama dari kitab Al-Qaulul Mufid, makna dari kalimat La ilaha illallah. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada kajian-kajian yang telah lalu, terjadi banyak kesalahpahaman di dalam memaknai kalimat La ilaha illallah. Sumbernya dari mana? Sumber yang menyebabkan terjadi banyak perbedaan, banyak kesalahan di dalam makna kalimat La ilaha illallah ini. Dari mana, masih ingat? Berasal dari kesalahpahaman memaknai kata ilah, yaitu memaknai kalimat yang kedua, La ilaha. Jadi kan kalimat La ilaha illallah ada berapa kata tuh? 4 ya. La ilaha illa Allah. Nah, kesalahan yang menyebabkan terjadinya atas makna La ilaha illallah itu pada makna ilahnya.
Iya, ilah dalam bahasa kita terjemahannya sama saja. Mau ilah, mau rob, biasanya diterjemahkan dengan kata Tuhan. Ya Allah, Allahumma, apa artinya? Ya Allah, ya Tuhanku. Rabbi zidni, ya Allah, ya Tuhanku. Jadi kalimat Rob dan kalimat ilah itu dimaknai sama dalam bahasa kita, Tuhan. Dalam bahasa Arab berbeda. Yuk kita singgung sedikit. Apa makna ilah yang sebenarnya? Nah, ada dua makna dari kata ilah itu. Yang pertama, makna ilah itu adalah yang menciptakan, al-qadir alal ikhtira, yang mampu di dalam menciptakan sesuatu. Jadi yang pertama, ilah itu maknanya khaliq, Sang Maha Pencipta. Sehingga maknanya apa? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Itu makna ilah yang pertama. Yang kedua, makna ilah itu artinya adalah ma'bud, yang disembah atau yang diibadahi. Jadi ilah yang pertama artinya khaliq, yang kedua artinya ma'bud, yang diibadahi atau yang disembah. Jadi apa maknanya? Tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi dengan hak, ya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Mana makna yang benar? Apakah membawa makna ilah kepada makna khaliq atau membawa makna ilah kepada ma'bud? Ya, jelas. Menurut tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan, imamnya para pentafsir Al-Quran setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menafsirkan bahwa makna ilah itu adalah ma'bud atau ma'luh artinya. Apa konsekuensinya dari dua kalimat ini? Kalau yang memaknai la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, berarti siapa saja orang yang meyakini Allah pencipta, meskipun dia tidak beribadah kepada Allah, maka orang tersebut dianggap muslim. Orang tersebut dianggap orang beriman. Yang penting dia meyakini Allah pencipta, walaupun dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada orang meyakini Allah sebagai pencipta tapi tidak beribadah kepada Allah? Ada. Siapa contohnya? Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib dan teman-temannya. Mereka meyakini Allah sebagai Maha Pencipta, tetapi mereka beribadah kepada siapa? Kepada Lata, Uzza, Manat, Hubbal dan lain-lain. Mana dalilnya? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, di antaranya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kamu bertanya, wahai Muhammad, kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, yang menciptakannya adalah Allah. Gitu ya. Itu konsekuensinya. Berarti siapa saja yang meyakini Allah sebagai pencipta, walaupun dia melakukan peribadahan kepada Allah, peribadahan juga kepada selain Allah, masih dinilai muslim. Padahal menurut Al-Quran ayat tadi tidak.
Seseorang belum dianggap muslim sebelum dia mengakui Allah sebagai satu-satunya yang hak untuk diibadahi. Otomatis kalau orang yang meyakini ibadah itu hanya kepada Allah, dia meyakini yang menciptakan alam semesta ini Allah. Kenapa? Karena yang berhak untuk diibadahi adalah Dia yang telah menciptakan seluruh makhluk. Adapun yang tidak menciptakan makhluk, siapapun itu, maka dia tidak berhak untuk diibadahi. Siapapun, kapanpun, dimanapun, dengan alasan apapun. Kalau kita bertanya kepada Abu Jahal, ya, ada nggak Abu Jahalnya? Nggak ada, ya. Tidak ada. Baik. Jadi makna la ilaha illallah ini adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat pembeda antara Islam dan bukan Islam. Makanya kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan miftahul Islam, kuncinya Islam. Jadi orang yang mau masuk Islam, yang sebelumnya bukan Islam, dia mesti masuk ke dalam Islam dengan mengikrarkan kalimat ini. Cukup jelas, ya, makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Ayatnya juga jelas. Baik, kita lanjut kepada bab yang kedua. Ini baru-baru hangat, ya, pembahasannya. Syurutul la ilaha illallah. Jangan pernah bosan-bosan, ya, terus diulang-ulang, terus dibahas lagi. Karena tauhid ini perlu terus diulang-ulang, perlu terus dibahas kembali. Baik, syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya Islam, miftahul jannah, kuncinya surga. Tetapi sebuah kunci sering diingatkan, baru bisa membuka kalau seandainya kunci itu ada apanya? Giginya. Kunci tanpa gigi itu tidak berguna, seperti kunci yang ada di tukang duplikat kunci. Kuncinya ada, tapi belum ada giginya, maka dia tidak bisa dimanfaatkan apapun untuk membuka atau untuk menyalakan sesuatu. Pun demikian, kalimat la ilaha illallah akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya, kepada orang yang meyakininya, asalkan dia tidak sekedar mengikrarkan, tetapi juga memenuhi segala hal yang menjadi syarat-syaratnya. Untuk dapat beasiswa saja biasanya ada syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, dapat enggak? Enggak. Beasiswa SMP, yang daftar anak SMA, bisa? Enggak bisa. Mohon maaf, walaupun Anda pintar, tapi syaratnya ini untuk siswi SMP. Anda sudah SMA, nggak bisa. Saya kan pintar, saya kan soleh, saya kan juara kelas, juara umum, juara tingkat RT, RW, desa, apalagi. Selama syaratnya nggak bisa. Saya kan anaknya ketua DKM, saya kan anaknya Pak Camat, syaratnya tidak terpenuhi, maaf, tidak bisa, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, demikian juga kalimat la ilaha illallah akan bisa memberikan manfaat, akan bisa membuka surga kalau dipenuhi syarat-syaratnya. Ibaratnya syarat-syarat itu seperti gigi-gigi kunci tersebut, ya. Nah, apa syaratnya? Pertama, asyartul awal, al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan al-munafilil jahli. Syarat yang pertama, mengilmui
mengilmui makna la ilaha illallah. Ada dua makna di sana, makna nafi dan makna isbat. Makna nafi dalam kalimat la ilaha, makna isbat dalam illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang hak. Kemudian dengan isbat illallah, kecuali Allah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munafi lil jahli, yang mesti menghilangkan jahal. Jadi ilmu ini mesti menghilangkan kejahilan. Jahil itu kebodohan ya. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang wajibnya ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dalam surat Muhammad. Kemudian dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang meninggal dunia dan dia mengilmui bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, maka dia masuk surga. Hadisnya riwayat Muslim. Ini syarat yang pertama, ilmu. Kapan seseorang sudah dipandang telah memenuhi syarat ilmu? Kapan? Faham. Ya. Karena ilmu itu, kata Imam Ibnu Qayyim, ma'rifatul huda bidalilihi, mengenali kebenaran dengan dalilnya. Maka orang yang dianggap telah mengilmui terhadap la ilaha illallah, dia mengetahui, dia memahami dan tahu dalilnya. Meskipun tentunya tidak jadi masalah setelah paham kemudian lupa dalilnya gitu ya. Ya, jadi syarat ilmu itu faham. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar ikut kajian. Oh, karena saya sudah ikut kajian tentang syarat la ilaha illallah 10 SKS. Ya. Tidak menjamin dia telah memenuhi kalau seandainya dia tidak paham-paham. Makanya Syekh Fauzan mengatakan ada banyak golongan atau banyak tipe manusia terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Yang sederhana saja, ada orang yang mengucapkan dia paham apa makna, apa konsekuensi dari ucapannya tersebut. Yang kedua, ada orang yang mengucapkan tapi dia tidak paham apa maknanya, apa konsekuensinya. Yang ketiga, ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi amal perbuatannya bertolak belakang dengan apa? Dengan yang diucapkannya. Sama, sebabnya karena kejahilannya. Maka kita berharap jadi orang yang pertama mengucapkan, memahami dan melaksanakan segala konsekuensi. Karena setiap ucapan membutuhkan konsekuensi. Sering saya sampaikan di sini ya. Ucapan dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Ada perkataan yang nakis, yang kurang, ada perkataan yang sempurna. Perkataan yang sempurna itu bahasa kitanya omong doang. NATO. Apa NATO? No action, talk only. Tidak ada aksi, cuma bicara. Omdo.
omong doang. Bahasa Jermannya apa, Om Dok? Jeroan Manonjaya. Waduh. Ngibul, wadul, ya, bau, mau ngumpul, ya. Besok buka bersama, saya traktir, katanya, ya. Ngomongnya begitu. Besoknya nggak ada tuh. Ini ucapan apa namanya? Ucapan yang kurang. Kenapa kurang? Karena yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diucapkannya. Perkataan yang kedua, perkataan yang sempurna. Artinya apa? Ya dia katakan, ya dia tunaikan perkataannya. Maka banyak keterangan tentang keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Tanya dulu, apakah sekedar mengucapkan? Bukan. Dalil-dalil dalam Quran, dalam hadis yang menerangkan tentang keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ucapan yang sempurna, bukan ucapan yang tidak dibuktikan dengan sikap dan perbuatan. Enak bener kalau sekedar mengucapkan, ya saya ganteng, gampang. Buktinya mana? Itu aja butuh bukti. Coba yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, ya, menyatakan cinta kepada istrinya. Kadang istri butuh bukti, kan? Mana buktinya? Atau dulu, ya, sebelum dinikahi, kan beda antara orang yang serius melamar dengan orang yang tidak serius melamar. Yang serius melamar gimana? Datang ke orang tuanya, khitbah, ta'aruf, ta'awun nggak ada, ya? Khitbah, ta'aruf dulu, ya, ta'aruf, nadhor, khitbah, akad, walimah. Itulah menu somai wiguna. Gak tahu, ya? Itu serius berarti. Kalau sekedar aduh saya pengen nikah sama si fulana gitu, ya, datang ke orang tuanya, tidak. Boro-boro ta'aruf, boro-boro nadhor, kaburuku batur. Itu contoh dalam kasus-kasus kenyataan dalam kehidupan kita. Ucapan butuh dibuktikan dengan sikap dan perbuatan, baru itulah sempurna. Maka pun demikian, ya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak sekedar mengucapkan, dia mesti yang pertama memahami. Kesimpulannya mah gampang, ya, bahwa la ilaha illallah itu menuntut kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itu aja. Simple, sederhana. Gampang lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu makna la ilaha illallah. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Baik, itu, ya. Nah, tadi dalilnya jelas dalam surat Muhammad dan dalam hadis Nabi. Siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui, jadi disyaratkan ilmu. Syarat yang kedua, asyartu tsani al-yakin al-munafi lisyak. Yakin, tidak boleh ragu. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, syarat yang kedua setelah ilmu adalah yakin. Yakin itu biasanya ilmu yang sudah bagaimana? Sudah teruji, gitu, ya. Antum tahu harta tidak akan berkurang karena sodakoh, gitu kan, ya? Yakin nggak? Yakin? Yakin. Hadisnya sahih.
Sudah pernah membuktikan mempunyai uang 50.000, sedekahkan 5.000, bertambah berkurang? Bertambah berkurang? Punya uang 50.000, 10 ribuan 5, masuk kenceleng 10.000, bertambah berkurang uangnya? Bertambah berkurang? Kurang. Tiba-tiba Allah menunaikan janjinya, pulang ke rumah ada yang transfer 700 juta. Kan satu kebaikan minimal dilipat gandakan 10, dilipat gandakan sampai 700. 10.000, 700 juta, berapa kali lipat itu? Kalau Anda begitu, antum yakin nggak? Langsung update status kali ya. Saya tadi sedekah 10.000, Allah balas 700 juta. Pasti berlomba-lomba pada sodako ya. Contoh ya, jadi memang yang namanya keyakinan itu mesti diuji ya. Makanya tingkatan keyakinan itu ada 3 kan ya, sering saya sampaikan di sini. Yang pertama, yakin, ilmu yakin, keyakinan yang berdasarkan ilmu. Seperti setelah kematian ada alam barzah, ada alam kubur. Tahu dari mana kita? Pernah ke sana? Pernah lihat? Belum, tapi kita yakin. Karena Allah menjelaskan, karena Rasul menjelaskan, tidak mungkin dusta. Nah, yang kedua naik di atas ilmu yakin itu ada ainul yakin. Yakin karena melihat. Nah, yang terakhir namanya hakul yakin. Yakin karena merasakan. Di Mekah ada Ka'bah. Saya tahu. Saya pernah lihat. Pernah sana nggak? Belum. Orang yang tahu tentang Ka'bah karena ilmunya, karena melihat, dengan orang yang datang langsung megang, nyium Hajar Aswadnya, sama nggak keyakinannya? Berbeda. Maka pun demikian ya, tingkat keyakinan akan bertingkat-tingkat sesuai dengan apa? Dengan kekuatan ilmunya, kekuatan ainnya, dan kekuatan hakul yakinnya. Dan mesti ya, mesti di apa ya? Mesti diuji nyalikan ya kita dengan apa? Dengan janji-janji yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik, dalilnya banyak ya. Nah, di sini. Apa kata beliau? Wadzalik bi ayyakuna qailuha mustayqinan. Hendaknya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mesti yakin dengan bimadluli hadhil kalimah, dengan isi dari kalimat ini. Yakin, saya meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Selain Allah, siapapun, kapanpun, dimanapun, itu adalah sesembahan yang batil. Malaikat, jin, manusia, nabi, rasul, orang-orang soleh, matahari, bulan, bintang, binatang, tumbuh-tumbuhan, orang soleh, kuburan, keris, apalagi batu aqiqah ya. Semua batil jika apa? Disembah gitu. Begitu ya? Nah, jelas. Yakinan jaziman, keyakinan yang kokoh, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, fa'inal iman la yaghni fihi illa ilmu yakin, karena keimanan katanya tidak akan cukup kecuali dengan ilmu yakin. La ilmu dhon, bukan karena ilmu yang berdasarkan prasangka, dhon namanya. Jadi tingkatan ilmu itu ada 2 ya, ada 5 sebetulnya. Ada yakin, ilmu, ada dhon, ada syak, ada waham, ada jahil.
Ini tingkatan pengetahuan manusia ya, ada 5 tingkatan. Yang pertama ilmu, meyakini kebenarannya itu 100%. 1 ditambah 1 2, wah ilmu berarti, yakin 100%. Yang kedua ada namanya dhon. Dhon itu pengetahuan antara kita yakin benar dan takut salahnya 75-25 deh gitu ya. Benarnya 75 tapi ada takut salahnya dikit 25%. Itu namanya dhon. Dan ini banyak terjadi dalam masalah-masalah fikih. Contohnya apa? Sujud itu, mau sujud itu apa dulu? Tangan dulu atau lutut dulu? Ini ilmunya dhon. Pasti ada 2. Oh, saya lebih menguatkan yang tangan dulu, berarti yang tangan itu posisinya 75%. Yang lutut dulu bagi saya 25%. Sebaliknya, bagi orang yang menguatkan saya lutut dulu, berarti dia lututnya 75%, tangannya 25%. Itu permasalahan dalam fikih. Makanya dalam fikih pasti terlalu banyak terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena sifatnya dhon, prasangka, tetapi prasangka yang didukung oleh bukti, oleh dalil. Adapun prasangka yang dilarang oleh Allah, iyyakum wadh-dhon, istadibu katsiran minadh-dhon. Jauhi oleh kalian dari banyaknya prasangka, itu prasangka yang tidak berdasarkan pada ilmu. Ya. Jadi ada prasangka yang ada apanya? Ada bukti-buktinya, itu boleh. Tapi kalau prasangka tidak ada buktinya, itu terlarang. Tiba-tiba duhur kenceleng hilang, timbul prasangka, jangan-jangan yang itikaf yang pada ngambil gitu ya. Pak Haji punten kencelengnya ada, itu masih ada nih. Besok duhur dicek nggak ada sama kotak-kotaknya. Wah, nuduh ustadz yang bawa deh gitu. Mana buktinya? Itu yang nggak boleh ya. Makanya itu namanya suudzon ya, berburuk sangka. Tapi kalau ada korinahnya, ada apa tuh? Ada bukti-bukti yang mendukung, itu dzon yang boleh. Oh, karena ustadz yang terakhir pulang. Ustadz riwayat. Contoh ya, baik. Nah, itu dzon. Di bawahnya ada namanya syak. Syak itu ragu. Ragu itu berarti bagaimana? Benar salahnya dalam porsi yang sama. Benarnya 50%, salahnya 25%. Itu namanya syak. Dalam akidah tidak boleh dhon. Dalam akidah mesti yakin. Tidak boleh dhon, tidak boleh syak, apalagi waham, apalagi jahil, tidak boleh. Permasalahan-permasalahan akidah itu mesti yakin. Kita paham. Jangan sampai ada salahnya gitu. Saya beriman kepada Allah, iya kali. Nah, itu nggak boleh gitu. Saya beriman kepada kubur, kayaknya. Kata kayaknya itu menunjukkan apa? Tidak yakin. Kayak tadi, sedekah tidak akan berkurang. Meren, ada bahasa meren. Itu menunjukkan tidak yakin ya. Yakin. Nah, baik, di bawah syak, ragu, ada namanya waham. Waham itu kebalikannya dhon. Peluang salahnya 75%, benernya 25%. Jadi peluang salahnya itu lebih besar. Yang paling bawah jahil. Kalau jahil tidak ada ilmu sama sekali. 0% ilmunya. Baik, jadi setelah ilmu yakin, ya. Nah, dalilnya banyak ya. Silakan baca sendiri. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian tidak ragu. Nah, itu tidak timbul keraguan di dalamnya. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, ya,
man laqaita min wara'i hadzal haib yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Siapa orang yang kau temui di balik tembok ini, maksudnya di luar kota Madinah, orang yang mengucapkan, orang yang bersaksi dengan la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu, dengan hati yang yakin, maka berikan kabar gembira kepadanya dengan jannah, dengan surga. Lanjut ya. Syarat yang ketiga, ini sudah kita bahas. Asyaratu salis, syarat yang ketiga dari kalimat la ilaha illallah adalah al-qabul. Qabul itu menerima. Dalam pernikahan qabul itu temannya ijab. Ijab artinya menyerahkan. Qabul artinya menerima. Adapun dalam kalimat la ilaha illallah, makna qabul menerima itu apa? Al-qabul limaktadatuhu hadhil kalimah biqalbihi wa lisanihi al-munafi liradd. Kabul di sini, kabul ya sama saja. Qabul atau kabul bahasa kita maksudnya adalah menerima kalimat ini. Menerima kalimat la ilaha illallah dengan hati dan lisannya. Yang menafikan rod itu artinya menolak. Seperti firman Allah dalam surat As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah menjelaskan tentang orang-orang musyrik zaman Quraisy dulu. Sesungguhnya mereka kalau dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka sombong. Sombong menurut Nabi Muhammad SAW artinya menolak, ya. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang yang sombong itu orang yang suka pakai pakaian bagus, suka pakai sandal bagus? Kata Nabi, bukan itu. Sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Antum boleh pakai baju bagus, tapi kalau melihat teman antum bajunya tidak sebagus antum, jangan anggap remeh. Mentang-mentang apa ya, baju yang paling bagus ya, saya nggak tahu. Mentang-mentang beli toko ya, lihat temannya beli di apa, emper, cap emper toko, oh, kita lecehkan. Antum pakai motor mungkin ya, motor balap, lihat temannya pakai motor ini, antum pakai motor balap, motor sport boleh ya, tidak sombong. Tapi ketika melecehkan apa, wah iya motornya, wah motornya nggak berkelas ya, itu sudah ada sombongnya. Apapun ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Tapi ketika kita ada unsur meremehkan yang lain, apapun itu, masalah pakaian, makanan, style, gaya, mungkin gadget ya sekarang ya, HP kamu apa? HP kentang. Saya sampai nggak tahu apa HP kentang maksudnya ya. Oh, HP saya mah apa misalkan, lihat nih RAM-nya juga Rambo. RAM kamu apa? RAM kawat. HP saya kameranya lihat megapiksel. Kamu gitunya, masya Allah, sudah tidak layak untuk dipamer-pamer atau dijadikan sebuah kebanggaan. Lanjut ya. Jadi harus menerima apa-apa yang menjadi konsekuensinya. Ya, semua agama ini konsekuensinya. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mesti mendirikan sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan. Itu tanda orang yang qabul, menerima. Sebagaimana antum dulu ketika ijab qabul, berarti siap menerima istri antum dengan segala kondisi, dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya. Menerima ya, nggak bisa saya menerima ketika dia sadar. Ketika tidak sadar, saya tidak menerimanya. Ketika dia mencintai, saya terima. Namun ketika dia banyak emosi, saya tolak. Nggak bisa.
Oke, kewajiban ini saya terima, tapi kewajiban ini enggak lah. Oke, sekarang kalau rakaat sholat saya terima 2 rakaat subuh, 4 rakaat tuh, tapi masalah zakat, masalah waris saya nggak terima. Harus sama adil laki-laki perempuan. Itu menunjukkan tidak apa? Tidak menerima. Dengan konsekuensi dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya tidak menerima klaim Islam sebagai agama yang benar. Ada gitu ya? Nggak boleh mengklaim katanya Islam sebagai agama yang benar, karena itu menunjukkan kepada kesombongan. Dibalik ini hidup jadi bagaimana ya? Nggak boleh mengklaim diri saudara benar, yang lain salah. Lah, orang Al-Quran menuntut kita seperti itu, menerima ya. Baik, nah selanjutnya dalilnya banyak ya. Yang keempat, kita banyak loncat-loncatnya ini. Syarat yang keempat, al-inqiyad wal istislam lima dallat alaihi al-munafi litark. Syarat yang keempat adalah inqiyad. Inqiyad itu tunduk patuh. Tunduk patuh menerima. Konsekuensi, tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Al-munafi litark, yang meniadakan sikap tark, meninggalkan. Menerima Al-Quran sepenuhnya, menerima sunnah sepenuhnya, tunduk dan patuh, sama saja kita faham atau tidak faham. Sebagai contoh, dalam ibadah saum, Allah memerintahkan kepada kita saum itu mulainya fajar sodik sampai malam. Maka orang yang tunduk dan patuh mengikuti sesuai dengan perintahnya, tidak berinisiatif. Enakan sih makan mah isya aja, biar maghribnya tidak gurung gusuh, tidak ya, atau sampai duhur. Tidak, tunduk dan patuh. Allah berfirman dalam surat Luqman, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang tunduk wajahnya, di sini wajah disebutkan, tetapi maksudnya semuanya ya. Siapa yang tunduk pasrah seluruh dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Jadi bahasa kitanya apa ya? Lawan dari tunduk pasrah itu protes gitu ya, ingkar ya. Protes, ingkar. Kenapa ya? Sekarang lagi ramai itu ya, ada fatwa wanita haid boleh saum. Ada, masya Allah, ada kiai yang mengatakan wanita yang haid boleh saum ya. Baru Indonesia punya cerita ini ya. Negeri 62 ini ya. Ya, ada yang mengatakan demikian. Baru ajib ya Indonesia. Baik ya, wanita yang sedang haid, tidak sholat, tidak saum, tunduk pasrah, saya mau, tuh bisa ya. Atau ibu-ibu, aduh saya pengen punya suami lagi, kata agama tidak boleh, yang boleh itu suami punya istri lagi. Nggak mau, saya pengen menuntut hak saya, persamaan hak. Saya juga pengen punya suami 2. Nggak bisa, syariat melarangnya. Gitu ya. Jadi tidak banyak bertanya-tanya, tidak banyak bertanya setengah menggugat atau bertanya setengah protes ya. Tunduk dan patuh. Lihatlah para sahabat ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ketika Rasul telah menjelaskan, tidak banyak bertanya. Banyak bertanya itu kebiasaan orang-orang Yahudi itu. Banyak bertanya,
ujung-ujungnya tidak dikerjakan. Ya baik. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul 'adzab tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, kembalilah kalian kepada Allah, berinabahlah kalian kepada Allah, dan tunduk patuhlah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, sehingga kalian tidak mendapatkan pertolongan. Baik, jadi keistimewaan kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW itu ada dalam kata Islamnya itu ya, tunduknya, patuhnya. Sama saja akal kita bisa menjangkau hikmahnya atau tidak. Baik. Kemudian panjang pembahasannya ya. Kita poin-poinnya saja. Syarat yang kelima. Syarat yang kelima as-sidqu al-munafi lil kadzib. Sidqu ini jujur, yang menafikan kadzib, dusta. Apa yang diucapkan mesti jujur. Antara yang diucapkan dengan yang diyakini dengan yang dilakukan sinkron. Tidak begini, mulut mengatakan A, hati mengatakan B, perbuatan mengatakan C. Apa namanya ini? Tidak sinkron. Atau bahasa kasarnya munafik. Kalau hati mengatakan B, lisan mengatakan A, namanya apa itu? Ya sama ya, munafik dan juga bisa bohong. Nah, jadi syarat yang kelima mesti jujur, mesti benar. Mengucapkan kalimat ini, hati meyakininya, lisan membenarkannya, lisan mengikrarkannya, perbuatan membenarkannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut. Ya. Ini agak sedikit berat ya, karena untuk benar tidaknya perlu apa? Perlu diuji. Madu asli dengan madu palsu, gimana membedakannya? Gimana Pak? Membedakan madu asli dengan madu palsu? Ya, tuh banyak di gimana? Di freezer. Kalau madu asli di freezer jadi encer tetap. Kalau madu palsu jadi batu gitu. Ya banyak sih referensinya cara membedakan madu asli madu palsu ya. Nah, kalau bisa nyubit itu madu apa? Madu asli ya. Nyubit. Ya, nah. Madu perlu diuji. Apalagi yang perlu diuji keasliannya? Emas ya. Emas ini perlu diuji. Apakah emasnya ini emas asli atau emas tidak asli? Pun demikian dengan keimanan, dengan ikrar kita terhadap kalimat la ilaha illallah mesti diuji. Kalau diuji itu benar, hatinya sama dengan yang diucapkan, sama dengan perbuatannya, berarti imannya benar. Contoh kisah menarik ya, penuh hikmah. Bilal bin Rabah, hatinya mengatakan ahad, Allah itu esa. Lisannya mengatakan begitu. Ketika diancam jiwanya, disiksa, Rabah tidak? Tidak. Berarti teruji kan? Teruji dengan ada apa? Dengan ada ujian begitu. Ini masalahnya, kita sudah pernah diuji belum nih? Ya. Lihatlah firman Allah surat Al-Ankabut ayat pertama, alif lam mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan begitu mudah
dibiarkan mengucapkan kalimat kami beriman, padahal mereka belum diuji. Ya, yang teruji dan istiqomah dengan apa yang diucapkannya, apa yang diyakininya, apa yang diamalkannya, maka beliau orang ini adalah orang yang jujur. Ya, 6. Yang keenam, syarat yang keenam adalah ikhlas. Al-ikhlas al-munafi lisyirki wan nifaq war riya was sum'ah, kata saya, langsung diborong itu ya. Orang mengucapkannya harus penuh dengan keikhlasan. Ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, pertama fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kemudian firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu 2 ayat ya yang menjelaskan tentang kewajiban ikhlas dalam beribadah, juga ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ikhlas yang bagaimana? Yang mesti menghilangkan jazakallahu khair, syirik, nifak, riya dan sum'ah. Harus ikhlas, tidak boleh tidak ikhlas. Ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tujuannya riya, ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ingin disebut-sebut, sum'ah, ada orang mengucapkan kalimat ini untuk tujuan dunia, kisah tercatat ya, legendaris, ketika seseorang kafir mencintai seorang muslimah, dia pura-pura masuk Islam, kan begitu ya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama akhirnya balik lagi. Itu contoh gambaran yang sangat gampang antara orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ikhlas. Lanjut, 7. Al-mahabbah. Syarat yang ke-7 kalimat la ilaha illallah itu cinta. Al-mahabbatu li hadhil kalimat al-azimah al-mubarakah. Mencintai kalimat la ilaha illallah yang agung dan penuh berkah. Mencintai dengan cara ya banyak-banyak berzikir dengannya, banyak-banyak melafadzkan kalimat ini, senang dengar kalimat ini. Walimaktadatuhu wadallat alaih, dan juga kepada apa yang menjadi tuntutannya. Ya, agama ini semuanya, agama Islam ini semuanya adalah tuntutan dari kalimat la ilaha illallah, mesti kita cintai. Al-Quran kita cintai, ibadah saum mesti kita cintai, sholat mesti kita cintai, iktikaf termasuk di dalamnya. Itu yang pertama, mencintai kalimatnya, mencintai segala tuntutan kalimatnya. Menambahkan, mencintai juga orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mencintai orang-orang mukmin yang lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia, maksudnya orang-orang musyrik, ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan ini sebagaimana mereka mencintai Allah ya. Apa saja tidak boleh. Adapun orang-orang beriman, asyaddu hubbalillah, cintanya begitu besar, begitu dahsyat, begitu hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah ya, terakhir syarat yang ke-8, tambahan di sini. Al-kufru bit-tawagid, kufur kepada togut-togut. Apa itu togut? Wahia al-ma'budat min dunillah,
segala yang diibadahi selain Allah itu namanya tagut. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Berarti kalau Nabi Isa bukan tagut, karena Nabi Isa tidak ridho untuk disembah. Malaikat Jibril bukan tagut, karena tidak ridho untuk disembah. Yang disembah ya Fir'aun, Namrud. Kalau pohon-pohon keramat itu tagut bukan? Bukan, karena pohon tidak ridho untuk diibadahi. Matahari, bulan, bintang tidak ridho mereka. Ya. Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha." Barang siapa kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh yang tidak akan pernah lepas. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu ya, uraian singkat syarat-syarat la ilaha illallah: ilmu, yakin, apa lagi? Qabul, inqiyad, as-sidqu, al-mahabbah, al-inqiyad, al-mahabbah. Dan terakhir adalah al-kufru. Nah, ini mesti ada ya. Jangan kalah sama anak-anak pramuka ya, yang suka menghafal apa itu dulu? Ya dasar dharma 10 kan, dasar dharma ya. Ini cuma 7. Baik, lanjut ya. Bab yang ketiga. Mau sampai jam berapa ini? Jam 12? Senyumnya adalah iya. Jam berapa? Saya ikut aja, ikut jumhur tulab. Setengah 10 kurang atau cukup? Pemanasan ya? Ya udah deh, cukup dulu ya pemanasan. Besok siapkan air panas, sudah ada, kopi, insya Allah. Kita bawa kopi. Yang punya mesinnya, yang punya alat-alat perkopian ya, keluarkan ya. Ada kopi ya. Oh, insya Allah, jazakallah khair Pak. Gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan subuh. Cepatlah insya Allah poin-poinnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.